Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Dwi Resti dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 di Universitas Muhammadiyah Marobungo. Kali ini saya akan membedah kurikulum Merdeka Belajar, di mana pada kurikulum Merdeka Belajar ini silabus dinamai dengan alur dan tujuan pembelajaran. Dan saya sendiri akan membedah alur dan tujuan pembelajaran bahasa Inggris pada tingkat SMP. Baik, pertama kita lihat di sini ada pengantar, di mana pengantar ini memberikan sedikit gambaran untuk guru bagaimana pembelajaran itu harus dilakukan dan penjelasan sedikit tentang ruang lingkup dari pembelajaran itu. Seperti yang kita lihat di sini, ada pada kelas 7, ruang lingkupnya itu tentang sekitar keluarga dan juga kelas. Lalu kelas 8, ruang lingkupnya itu menjadi ruang lingkup yang lebih tinggi sedikit lagi, yaitu kehidupan remaja. Dan untuk kelas 9, ruang lingkupnya itu sudah luas. Cakupannya itu bukan hanya di sekitarnya, tapi juga pasti akan dia temui, baik itu sekarang ataupun di masa depan, yaitu ruang lingkup global. Di sini juga dijelaskan bahwa pada alur dan tujuan pembelajaran ini nanti akan diberikan gambaran tentang tujuan pembelajaran, perkiraan jam pelajaran, kata frasa atau kunci, topik dan konten, glosarium, dan juga penjelasan singkat tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran itu sendiri. Setelah pengantar, bakalan ada kata rasional. Di rasional ini menjelaskan bahwa alur dan tujuan pembelajaran ini disusun berdasarkan pendekatan berbasis genre. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan pembelajaran bahasa secara umum, dengan tujuan agar siswa bisa lebih berkomunikasi, tidak hanya menekankan atau hanya memberikan tentang permasalahan gramatikal saja, melainkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami tentang bagaimana sebuah bahasa itu dibangun dan bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam berbagai konteks sosial di kehidupan sehari-hari. Setelah rasional, akan ada yang namanya capaian pembelajaran, di mana di sini siswa menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Ini dilakukan untuk konteks yang beragam, baik itu dalam situasi yang formal ataupun informal. Setelah itu ada yang namanya capaian pembelajaran per elemen berbahasa, yaitu menyimak berbicara, yang mana siswa menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, dan pandangan, baik itu dengan guru, dengan teman sebaya, atau dengan orang lain dalam konteks yang familiar atau konteks yang udah terbiasa nih. Setelah itu, elemen selanjutnya adalah membaca, memirsa, yang dimana siswa setelah membaca, dia akan merespon bagaimana teks itu, dan dia akan mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi yang spesifik dalam berbagai jenis teks, sehingga siswa bisa mengetahui bagaimana teks tersebut berfungsi dan bisa mendapatkan gambaran apa nih yang harus dipelajari dari teks-teks ini. Lalu ada yang namanya menulis, mempresentasikan, di mana siswa harus mengkomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur. Mereka akan membuat perencanaan, menulis dan menyajikan teks informasi, imajinasi, dan persuasi dengan menggunakan kalimat sederhana dan menjemuk untuk bisa menyusun argumen dan menjelaskan atau mempertahankan suatu pendapat dari masing-masing siswa itu sendiri. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang akan siswa itu pelajari pada tiap tahap gitu
dari kelas 7, 8, dan juga 9, apa sih yang harus diberikan guru kepada siswa itu? Pada kelas 7 nih ya, akan ada tujuan pembelajaran yang pada 7.1 siswa harus mengidentifikasi konteks, di mana jumlah jam pelajarannya itu perkiraannya itu adalah 6 jam. Kata kuncinya yaitu mengidentifikasi konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci dari ruang lingkup keluarga dan juga kelas dengan topik dan konten inti unsur kebahasaan teks. Di sini juga ada glosarium nih. Dia menjelaskan konteks, gagasan utama, informasi terperinci, teks multimoda. Dan juga ada yang terakhir penjelasan singkat, di mana di sini fokus pembelajaran adalah tentang aktivitas mengidentifikasi konteks teks, gagasan utama, dan informasi terperinci. Jenis aktivitas pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru. Contoh-contohnya ada brainstorming, analyzing verbal or visual or audio visual text. Ada developing vocabulary, previewing expression, predicting content, discussion, dan masih banyak lagi contohnya. Terus ada tujuan pembelajaran pada tahap 7.2, yaitu menjelaskan, di mana perkiraan jumlah jam pelajarannya itu adalah 8 jam pelajaran. Dengan kata kunci, menjelaskan konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci dari ruang lingkup keluarga dan juga kelas. Di mana pada glosarium ada konteks, gagasan utama, informasi terperinci, teks multimoda. Di penjelasan singkat ini juga diberikan bahwa fokus pembelajarannya yaitu tentang aktivitas memahami konteks teks, gagasan utama, dan informasi terperinci. Ada juga lagi pada 7.3 di mana siswa diharapkan bisa mengemukakan ide dari berbagai ragam teks yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas dengan perkiraan jumlah jam pelajaran yaitu 8 jam. Di mana kata kuncinya siswa harus mengemukakan ide multimoda, lingkup keluarga dan kelas. Jadi siswa itu akan mengemukakan ide dari multimoda yang telah diberikan guru, di mana guru memberikan gambaran tentang lingkup keluarga dan kelas itu. Lalu pada 7.4 ada yang namanya menggunakan. Di sini siswa telah menggunakan nih namanya struktur teks dan unsur kebahasaan dari ragam teks yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan juga kelas, di mana jumlah pelajarannya diperkirakan yaitu 8 jam pelajaran. Lalu selanjutnya di sini pada 7.5 siswa akan menganalisa struktur teks, unsur kebahasaan dan konteks dari ragam teks yang disajikan. Kemudian 7.6 mengaplikasikan. Siswa mulai mengaplikasikan struktur teks dan unsur kebahasaan dari ragam teks yang disajikan dalam lingkup keluarga dan kelas. Jadi siswa di sini mulai mengaplikasikan pada dirinya sendiri dalam tugas yang diberikan oleh guru tentang struktur-struktur dan juga unsur kebahasaan dalam bahasa Inggris. Lalu pada 7.7 ada merancang. Jadi di sini diharapkan siswa itu sudah bisa merancang berbagai ragam teks tulisan maupun lisan sederhana yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. Jadi di sini seorang guru telah memberikan tugas untuk siswa untuk bisa merancang sebuah teks bahasa Inggris itu sendiri. Pada 7.7 ini perkiraan jumlah jam pelajarannya itu 10 jam pelajaran pada 1 minggu.
Lalu pada 7.8 yaitu memproduksi. Di sini siswa diharapkan telah bisa memproduksi berbagai ragam teks, tulisan maupun lisan yang sederhana gitu. Jadi guru telah bisa memberikan sebuah tugas di mana diharapkan siswa ini telah bisa membuat suatu teks dan juga bisa mengucapkan teks bahasa Inggris, di mana jumlah jam pelajarannya diperkirakan 12 jam pelajaran. Pada kelas 8, semuanya itu bisa dikatakan tujuan pembelajarannya itu sama dengan kelas 7. Hanya saja yang membedakan kelas 7 dan kelas 8 yaitu ruang lingkupnya, di mana ruang lingkup kelas 8 ini tentang ruang lingkup kehidupan remaja, yaitu tentang kehidupan siswa itu sendiri, di mana bisa dikatakan pada kelas 8 SMP siswa itu sudah masuk ke dalam kehidupan remaja itu sendiri. Jadi siswa itu diminta untuk mengidentifikasi, menjelaskan, mengemukakan, menggunakan, dan menganalisa serta mengaplikasikan dan juga merancang ragam teks, tulisan maupun lisan dalam bahasa Inggris dengan ruang lingkup kehidupan mereka sendiri. Dan sehingga siswa bisa memproduksi sebuah pemikiran atau perkataan lisan dalam bahasa Inggris ataupun tulisan dalam bahasa Inggris tentang cakupannya yang lebih luas tentang kehidupan remaja. Pada kelas 9 juga sama, yaitu ada mengidentifikasi, menjelaskan. Nah, pada tingkat terakhir nih, yaitu kelas 9, sama nggak sih tujuan pembelajaran antara kelas 7, 8, dan juga 9? Jawabannya yaitu sama. Hanya saja yang membedakannya adalah ruang lingkup itu sendiri. Di kelas 9 ini, siswa akan mengidentifikasi, menjelaskan, mengemukakan, menggunakan, mengaplikasikan, menganalisa, merancang, memproduksi ragam teks, tulisan maupun lisan sederhana bahasa Inggris, tapi dalam ruang lingkup yang berbeda. Pada kelas 9 ini, ruang lingkupnya lebih luas, lebih bisa digunakannya untuk kehidupan sehari-hari dan untuk di kehidupan sosial, yaitu ruang lingkup global. Nah, jadi ini nih tentang silabus kurikulum Merdeka Belajar. Semua tujuan pembelajarannya itu sama, hanya saja ruang lingkupnya berbeda. Pada kelas 7 yaitu keluarga dan kelas, pada kelas 8 itu kehidupan remaja, dan pada kelas 9 itu tingkat akhir itu pada tingkat yang lebih luas yaitu sosial atau global. Itu saja, saya Dea Dwi Resti. Apabila banyak kekurangan pada penjelasan saya bertele-tele, saya minta maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.